Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, malam hari ini nanti saya akan mengupdate terkait dengan donasi yang kita kumpulkan, yang kita buka untuk Ibu Wartasih. Dan nanti kita juga akan update berdasarkan informasi dari putrinya, dari anaknya. Saat ini Ibu Wartasih sedang berada di RSUD Berkah Pandeglang. Kemarin setelah kita beritakan, kita viralkan, alhamdulillah dari pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Puskesmas Cimanggu telah melakukan tindakan medis. Yang pertama mengecek kondisi Ibu Wartasih, kemudian juga setelah itu dibawanya ke RSUD Berkah Pandeglang. Nah, di sana Ibu Wartasih diperiksa, kemudian nanti juga katanya berdasarkan informasi terakhir dari putranya Ibu Yuli, saat ini Ibu Wartasih dan Ibu Yuli sedang menunggu hasil dari RSUD Berkah untuk dilakukan tindakan operasi begitu ya. Oke, saat ini atau malam ini saya sedang berada bersama Kang Hariri ini teman saya yang nanti beliau akan memaparkan, karena kemarin ada pertanyaan dari netizen, kenapa sih harus membuka open donasi? Apakah Ibu Wartasih tidak memiliki fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan? Ya, saya jawab beliau punya kartu JKN KIS. Beliau terdaftar sebagai peserta JKN KIS dari BPJS Kesehatan. Tapi saya bilang bahwa nanti kenapa kita melakukan open donasi, karena ya nanti akan disampaikan oleh Kang Hariri sebagai testimoni atau pengalaman beliau yang pernah melakukan pendampingan terhadap kakaknya yang juga melakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Darmais. Dan sampai saat ini hari Minggu, tepatnya tanggal 5 Mei ya 2025, untuk donasi baru terkumpul Rp800.000 gitu. Alhamdulillah ya, kurang lebih Rp800.000. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur, kemudian juga kepada para media baik cetak, online yang sudah ikut memberitakan, kemudian menyebarkan informasi donasi. Mudah-mudahan upayanya untuk sebagai penyambung informasi, kemudian datang para dermawan yang ikut berdonasi menjadi ladang pahala dan bisa meringankan Ibu Wartasih. Nah, nanti kita akan bertanya nih ke Kang Hariri. Betul ya, dulu pernah kakak atau bapak? Kakak kandung. Kakak kandung beliau yang juga pernah melakukan tindakan operasi di Darmais ya? Ya. Sebelumnya dirawat di mana? Sebelumnya ya kita dari Pandeglang sempat ke Rangkas juga, dan terakhir memang harus ke Darmais. Oh, dulu juga sama kan ya? Sama. Tumor di ini. Dulu tuh pas operasi itu kedua kali tuh di Pandeglang, cuman operasi kecil, pengangkatan. Setelah itu berlanjut karena memang penyakitnya termasuk yang lumayan berat. Akhirnya pihak Rumah Sakit Pandeglang memberikan rujukan untuk ke Rumah Sakit Darmais. Oh, berarti pernah dioperasi juga di sini. Operasi di Pandeglang. Nah, mungkin saat ini juga nanti ke depan bisa saja itu Bu Wartasih ya, karena saat ini katanya mau dilakukan operasi dulu nih pertama di RSUD Berkah Pandeglang. Ya mungkin kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan dan memang harus melakukan tindakan operasi, harus dibawa ke Darmais juga. Berdasarkan informasi atau pengakuan dari Ibu Yuli, anaknya Bu Wartasih, kan beliau sebelumnya pernah berobat di RSUD Malingping. Nah, setelah diobservasi beliau, Ibu Wartasih itu sebetulnya seharusnya dirujuk langsung ke Darmais untuk dilakukan tindakan operasi penuh. Iya. Tapi kemarin itu dari pihak RSUD Berkah, coba katanya kita diangkat dulu di sini nih gitu tuh operasi tumornya. Kalau memang mungkin hasilnya baik, ya mungkin nggak usah ke Darmais, mungkin akan dilakukan upaya tindakan dulu di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tidak menggunakan JKN KIS? Kan gratis operasinya pakai JKN KIS mah. Nah, saya bilang kita melakukan open donasi ini karena
Ibu Yuli, anaknya Ibu Wartasi ini sudah merawat Ibu Wartasi ini selama 12 tahun. Nah, 1 tahun ke belakang ini dia telah melakukan operasi pengangkatan daging di tangannya karena terluka. Karena Bu Wartasi selama puluhan tahun itu memiliki penyakit riwayat gula darah sehingga susah sembuh. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, uang donasinya untuk apa? Untuk biaya operasional. Karena nanti akan diceritakan, bener gak sih ketika kita melakukan pengobatan di Darmais gitu di Jakarta itu perlu biaya yang cukup lumayan begitu? Iya, pengalaman pribadi saya ketika merawat kaki itu hampir puluhan juta, Pak. Puluhan juta. Gitu. Jadi bukan kita nilai pendapat orang bahwa udah dapat BPJS gratis. Betul, BPJS gratis. Pengobatan segala macam, tapi di samping itu yang lebih penting adalah biaya operasional setelah itu, Pak. Biaya operasional kita mengurus-ngurus dari awal, apalagi memang ini kan luar daerah, Pak. Dilihat dari statusnya Bu ini, itu kan memang mohon maaf kurang lah kan ya, kurang mampu gitu, dalam artian memang harus butuh biaya ya tidak besar. Mampu, Pak, beliau sudah menyatakan tidak mampu. Tidak mampu, iya. Jadi memang harus ada biaya besar, dalam artian bukan untuk penanganan pengobatan ya Pak, tapi untuk pasca itu, Pak, sesudah itu. Kalau sebelum dioperasi itu ada biaya yang dikeluarkan nggak? Ada, Pak. Itu karena memang sudah tadi itu, Pak, sudah seperti itu. Karena memang kakak saya juga ada gulanya. Dan memang harus dirawat, Pak, si luka itu, Pak. Apalagi kan ini memang kita tidak tahu ya, mungkin karena belum melakukan operasi jadi masih kelihatan hanya benjol dan ada seperti kecil-kecil benjolan juga gitu. Ini yang dikhawatirkan saya itu ketika memang sudah terjadi operasi di sini, itu kan pasti ada luka, Pak. Nah, perawatan luka itu yang ekstra. Gitu, ada obat khusus segala macam, karena mungkin ibu ini juga akan pulang dulu ke rumah, nunggu jadwal ini, jadwal itu segala macam. Nah, itu nggak bisa dibiarin, itu ketika operasi itu luka itu harus setiap hari dibersihin, Pak. Gitu. Dan itu perlu biaya, di luar cover BPJS. Di luar cover BPJS. Untuk beli apa aja itu? Ya obat-obatan, obat juga, Pak. Cuman memang obatnya memang obat pembersih luka, perawat luka kayak gitu. Cuman obat untuk penyakit seperti ini memang khusus, Pak, beda, lumayan harganya. Jadi nggak kayak obat-obat yang dikasih ketika udah rawat tinggal jalan diminum aja gitu. Enggak ya. Kalau kayak infusan yang begitu mah gitu tuh, seperti itu. Cuman memang ada obat khusus. Gitu, karena yang saya khawatirkan itu biaya yang harus punya operasional gede itu setelah itu, Pak. Karena kan kita nggak mungkin aja di rumah sakit tiap hari, pasti ada pulangnya, pasti ada rawat jalannya. Gitu, pasti obat yang dikasih oleh pihak rumah sakit hanya untuk ini, tapi kan kita butuh tenaga medis yang setiap hari bisa datang ke rumah untuk bersihin luka, Pak. Nggak mungkin untuk bersihin luka kita datang jauh-jauh ke Darmais. Misalkan kalau si ibu ini sudah pulang ke rumah, gitu, sudah melakukan perawatan, gitu. Nah, si Ibu Wartasi ini kan disarankan akan dilakukan tindakan operasi dulu nih, infonya di RSUD Berkah Pandeglang. Katanya setelah kemarin diperiksa, katanya akan coba diangkat kankernya gitu tuh ke kankernya. Kalau menurut saya sih jangan coba-coba, Pak, karena memang kalau dulu kalau nggak salah kakak juga sebelum ke Darmais di operasi dulu. Operasi dulu kan di sini ya? Ya, mohon maaf ini sebelumnya. Bukan bermaksud apa-apa, pengalaman pribadi saya ketika dioperasi di RS Pandeglang, mohon maaf, jadi ketika sudah dioperasi, ketika memang merasa bukan penanganannya itu dengan gampangnya mereka akan membuat rujukan langsung ke Darmais. Kalau menurut saya mah lebih baik langsung dioperasi di Darmais. Tanpa harus dioperasi dulu di sini. Jadi maaf, kakak saya itu ketika diangkat operasi, disitulah mulai timbul lukanya, Pak. Setelah operasi di RS Pandeglang. Gitu. Maksudnya timbul luka hasil operasi? Iya, timbul luka hasil operasi. Sebelum ke Darmais juga, Pak, ada setelah operasi di Pandeglang. Itu saya perawatan lagi, Pak, di rumah, perawatan luka itulah. Dan itu juga butuh biaya? Butuh biaya, Pak. Dan obatnya mohon maaf nggak ada di Pandeglang, mah. Hah? Terus kemana? Ya saya nyari karena ada saudara kan, yang kebetulan tenaga medis juga, dia langsung nanya ke dokter.
Oh. Gitu. Jadi nggak langsung kasarnya itu beli obat yang resep biasa, jadi resep khusus. Oh. Dan itu memang obat seperti itu nggak di-cover BPJS, Pak. Dan itu yang harus diperhatikan. Nah, nanti setelah Bu Wartasi, kalau memang ini dilakukan tindakan di RSUD Berkah Pandeglang, setelah dioperasi ini bakal memakan biaya di luar itu. Di luar itu. Dan ini mungkin hasil donasi kalau memang dilakukan operasi di Pandeglang ya untuk itu minimal kan ya, untuk bantu itu. Untuk bantu itu, Pak. Nah, itu kira-kira biayanya gede nggak itu? Gede, Pak. Hah? Gede, Pak. Sehari habis berapa puluh ribu? Saya pengalaman pribadi Setelah dioperasi di Berkah ya? ya, setelah di Berkah itu saya hampir 450 ribu, Pak, sehari. Untuk obat, karena obatnya khusus, Pak. Sehari 400.000? Iya, Pak. Obat tahun? Nggak tahu lah, Pak, obat naon batanya. Ya, banyak gitu. Terus memang kan tenaga medis itu sih, Pak. Kita kan dulu pakai perawat, pakai khusus. Ya, khusus untuk ngebersihin luka aja, Pak. Karena emang dibersihin sama kita sendiri nggak bisa? Ngeri, Pak. Takut salah. Takut salah, karena kakak saya itu ketika diangkat udah ada bolong, Pak. Atau ini juga sama kalau diangkat, Pak. kan pasti. Pasti, dan itu kan tadi kan ada penyakit gulanya, dan itu harus ekstra, Pak. Nggak sembarangan. Aduh, kakak saya dulu pakai insulin, obat itunya beda lagi, ini segala macam. Sehari 400.000, Allahu Akbar ya. Dan lumayan, Pak. Jadi memang iya. Nah, setelah dioperasi di RSUD dulu nih pengalaman kakak, itu melakukan perawatan berapa lama sebelum ke Darmais? Hampir 2 bulan, Pak. 2 bulan. 2 bulan, Pak. 2 bulan 60 hari dikali 400.000. Itu 2 bulan itu saya itu masih ini, Pak, masih bolak-balik, Pak. Maksudnya ketika perawatan 2 bulan itu sambil saya itu ngurus-ngurus mekanisme mempelajari yang di sono dulu, Pak. Cari-cari info seperti apa. Tapi itu udah dirujuk sama RSUD Berkah? Udah. Dan itu kan setelah operasi itu kita nggak langsung nunggu hasil, nggak langsung dapat hasil. Harus nunggu hasil operasinya dulu. Gitu, diteliti dulu ini apa penyakitnya. Gitu. Hasil dari RSUD Berkah? RSUD Berkah. Ketika mereka sudah memastikan bahwa ini kanker, ya sudah, mereka pasti akan ngerujuk ke sana. Pada akhirnya mah dirujuk-rujukan yang baik Kak Darmais. Itu maksudnya mah daripada ribet bolak-balik gitu. Dan pada akhirnya itu karena memang rumah sakit Malingping sudah mengeluarkan rekomendasi ke Darmais, ya udah harusnya mau ke sana. Langsung ke sana, Pak. Karena berdasarkan pengalaman ya ujung-ujungnya mah tetap ke sana juga. Dan itu pengobatannya dari awal juga. Iya. Harus scan dan lain-lain. Meskipun di sini sudah. Mereka hanya akan melihat doang, tapi mereka juga akan melakukan scan ulang. Secara prosedur harus ikut juga dari nol. Nggak bisa melanjutkan. Nggak bisa ujung-ujung datang ke sini dapat data dari rumah sakit ini dikasih ke Darmais. Oke, kita cek ulang. Mereka akan melakukan screening lagi, Pak, dari awal. Allah. Nah, biaya donasi tadi untuk kalau misalkan dilakukan operasi pasca operasi di kabupaten di RSUD Berkah, mungkin ya untuk biaya tadi ya. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman saat itu aja udah 400.000 perawat dengan obatnya. Paling nggak tahu sekarang, apalagi jaraknya jauh kan gitu di sana. Kemudian setelah itu mungkin hasil donasi itu kalaupun ada dan memungkinkan kan dipakai untuk biaya transportasi, biaya hidup untuk pengantar atau yang ngurusnya. Kemudian kalau di sana juga ya tinggal mungkin di sana pilihannya mau ngontrak ya, atau bolak-balik kan gitu. Atau bisa di rumah singgah. Ya, kalaupun ada yang mau nganter kan juga tetap harus pakai bensin. Itu kan lumayan. Itu sih, Pak. Nah, jadi biaya-biaya operasional itulah pemirsa yang nanti kenapa sih kita memberanikan diri ya dengan niat yang memang untuk tok bantu gitu. Untuk ya biaya operasional tadi gitu. Pikir saya juga ketika dibawa ke RSUD Berkah untuk dilakukan observasi langsung dirujuk ke RSUD Rumah Sakit Darmais, tapi ternyata mau dilakukan operasi dulu katanya di RSUD Berkah. Tapi kalau berdasarkan pengalaman nah sebaiknya ya langsung ke sana aja, Pak, ke sana karena memang waduh, dulu aja kakak saya nggak segitu, Pak, masih kecil doang, benjolan kecil mah.
Oh. Setelah dioperasi di Pandeglang. Oh, jadi kakak itu mah nggak separah ibu ini? Pak, nggak separah, Pak. Ini mau, waduh, saya ngelihatnya juga ngeri, Pak. Oh. Kakak mah cuma kayak gondokeun lah, cok orang teh mah. Oh. Kayak gondokeun gitu, bengkak. Itu kakak saya gondokeun itu ketika di scanning, CT scan segala macam itu udah nggak ada tulang rahangnya, Pak. Itu baru kecil. Itu baru kecil, Pak. Allahu Akbar. Kok mau isa gede? Segebo tuh, makanya saya nyarankan langsung ke sono ya, memang lihat posisinya seperti itu, Pak. Nah, dulu perawatan di sana berapa lama? Lumayan, Pak. Operasi aja hampir 7 kali operasi. Operasi 7 kali. Masuk ruangan lagi. Kalau dihitung dari awal, Pak, hampir setahun, Pak. Loh, Allah. Setahun. Setahun Itu pas wasilah, ya nggak ada umur, Pak. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Karena memang, maaf, mohon maaf sebelumnya, daripada jadi bahan percobaan, Allah, mending langsung dibawa ke Darmais. Bukan dalam artian bahan percobaan yang aneh-aneh, tapi dilihat dari kondisinya. Pengalaman, ya berdasarkan pengalaman, lihat kondisinya, Bapak menyarankan langsung ke sana. Ya, tapi kan kita tidak punya intervensi ya. Iya. Gitu, jadi kan karena ya kondisinya juga ya kata ibu itu yang setelah kami menurutkan aja dana biaya mun hayang langsung kaditu kan. Gitu. Ya makanya kan kita minta bantuan dari pemerintah, dari relawan. Mudah-mudahan ada jalan terbaik, ya syukur-syukur gitu kan, di sini udah bisa sembuh, ya syukur ya. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan berdasarkan pengalaman, ini kan berdasarkan pengalaman yang sudah memang dialami begitu. Di sana hampir 1 tahun. Habis biaya berapa Pak untuk operasional? Pada 40 juta lebih, Pak, saya, Pak. Oh, 50 juta lah berarti kurang lebih ya. Lebih seperti berikut perawatan segala macam itu dari awal tuh hampir sampai segitu, minjem Pak. Duit nggak, Pak? Ada sih, Pak, beberapa, Pak. Sampai pinjem. Nang awah nu sekolah mah, Pak. Alhamdulillah gitu, ada aja rezeki mah. Kalau misalkan niatannya kita memang benar-benar gitu berjuang, ada aja sih, Pak, gitu. Atau orang yang saudara ataupun rekanan gitu tuh. Karena memang itu tadi, Pak, operasional, Pak. Ya, operasional yang harus 2 bulan setelah operasi di RSUD Berkah itu udah berapa tuh biayanya? Terus di Darmais sudah habis kurang lebih 50 jutaan. Ya itu untuk biaya operasional itu. Kalau biaya operasinya sendiri di sana dikasih tahu nggak, di Darmais habis berapa? Ratusan juta, Pak. Habis berapa? 200 juta? Lebih, Pak. Di angka 500 lebih, Pak. 500 juta lebih. 7 kali waktu operasi. itu saya berkesempatan ketemu dokter yang memberikan motivasi lah ke saya. Jadi dulu dia ngasih tahu, kamu semangat berjuang, mumpung ada BPJS nih gratis. Gitu. Kalau tanpa BPJS ini kemungkinan sekali operasi itu bisa sampai 200 juta, Pak. Wow, karena dilihat dari penyakitnya, Pak. Allahu Akbar. Setelah operasi itu ada alat yang harus dipasang, Pak. Oh. Di alat dipasang. Wah, itu kan alatnya mahal, Pak. Tidak ada. Itu setahu saya alat penyanggah pen untuk tulang rahang ke depan sini itu bisa hampir 40 jutaan, Pak. Allahu Akbar. Itu makanya memang alhamdulillahnya tercover oleh BPJS. Itu jadi saya, itulah pengalaman. Allah, saya lulus kayaknya ya, berarti kita benar-benar harus banyak bersyukur ini. Ini walaupun tidak di endorse BPJS Kesehatan, tapi saya berterima kasih nih ya. Luar biasa BPJS. Luar biasa ya. Ya waktu itu kakak kelas berapa? Di kelas 3, Pak. Kelas 3? Kelas 3. Oh, luar biasa. Untuk kelas 3 tanpa mendapatkan perbedaan pelayanan, dilayani dengan baik. Saya yakin sih, Pak, kalau misalkan emang niatan keluarga dari ibu ini langsung ke Darmais, dia akan jadi prioritas utama, Pak. Karena kondisinya memang sudah seperti itu, Pak. Sudah parah ya. Karena mungkin dokter punya kewenangan tersendiri, Pak, ngelihat pasien kan. Ketika memang sudah seperti itu, ya mereka akan mempercepat prosesnya. Karena pengalaman saya pun begitu, Pak. Dilihat ketika ada ini, ya udah. Kadang-kadang ngegeser posisi yang memang daftar tunggu gitu, Pak. Bakal diprioritaskan lah sebetulnya dengan kondisi itu. seperti ini.
Ya tadi juga kan kita harapannya langsung ke sana, tapi ya Pemkab kayak Pandeglang yang merekomendasikannya untuk di sini dulu ya. Kita kasih tahu bahwa nanti biaya operasional yang akan kemungkinan ditempuh adalah pasca operasi di RSUD Berkah. Setelah itu kalaupun kondisinya belum pulih dan bahkan bisa berpotensi dirujuk ke RS Darmais, ya akan biaya operasionalnya harus dipersiapkan ya. Tadi sesuai pengalaman kurang lebih 50 juta. Allahu Akbar ya. Ya open donasi kita sampai saat ini baru 800.000. Ya saya bilang ke ibu itunya, besar kecil kita syukuri aja. Terkadang kan yang besar aja yang bisa kita syukuri, yang kecil yang enggak. Tapi mudah-mudahan setelah itu ya tadi teh milik mah ya baik kan ya. Baik. Gitu. Cuman itu sih yang saya tekankan, hanya mengharapkan yang lebih baik segera dibawa ke sono gitu. Langsung ditindak operasinya di sana. Karena sama aja Pak mekanismenya. Jadi bukan berbicara mekanisme di sini, kita harus mengikuti, mohon maaf, seperti yang punya kebijakan gitu sudah ditangani di RS di sini. Ya cuman tadi Pak berbicara seperti ini bukan mekanisme lagi, udah harus teknis Pak, langsung dibawa ke sana Pak. Jadi kayaknya dia ditindak ongko, kad itu ditindak dari nol lagi. 2 kali capek Pak, karunya kan keluarga. Ya tadi biaya operasionalnya juga kan membengkak kan. 200.000 baik kali 2 bulan. Sabaraha eta budak geus genep juta, 12 juta 2 bulan. 400.000 Pak. Ya sehari kan 400.000. 10 hari 4 juta, 4 juta kali 3 12. Saya sebulan 12 juta. Allahu Akbar. Uang dari mana ya, ini yang jadi khawatirkan beban. Ya mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi pertimbangan mungkin ya bagi keluarga pasien, bagi itu dan jadi pengingat bagi kita semua untuk bersyukur gitu orang diberi. Ternyata Allah tadi sehat itu mahal. Lebih baik sih seperti itu karena menghindari tadi itu kan. Ya harapannya tadi Mas saran dari Kang Hariri langsung aja dioperasi di sana. Karena kondisinya juga melihat kondisi ternyata lebih parah nih Bu Wartasih dari kakaknya sebelum dioperasi ya. Jadi bukan ngegampangin Pak, kalau mungkin proses pengangkatan itu dokter memang ahlinya kan, ada juga kan di Pandeglang juga bedah. Cuma kan yang dikhawatirkan ini penyebaran penyakitnya Pak. Ini kan jangan salah Pak, dari tumor baru ke kanker Pak. Gitu. Jadi memang udah, apalagi posisi tumornya di daerah sensitif Pak, saraf Pak itu di sini, itu yang dikhawatirkan naik ke sini Pak, ke belakang ke otak. Ke otak, ampun. Karena saya sering ngobrol Pak di Darmais ya begitu Pak. Allahu Akbar. Karena memang bukan nakut-nakutin ya, memang bukan diambil hanya bagian, mungkin di Pandeglang hanya dipastikan itu hanya mengambil sampel untuk diteliti operasinya. Karena mungkin untuk pengangkatan semuanya itu nggak tahu sekarang mah. Tapi menurut pribadi saya sih nggak mungkin untuk diangkat semuanya Pak. Allah, lalu aing dak kadengin lagi. Karena operasi kecil, apa tuh istilah disebut operasi kecil? Itu. Mereka akan mengambil sampel dan akan diteliti Pak. Apa ini penyakit? Itu yang dikhawatirkan saya, pengalaman pribadi kakak ketika sudah dioperasi akan luka Pak. Itu kan gula Pak. Gula itu susah Pak kalau udah ada luka. Itu pasti akan ngerembet kemana-mana. Dan kakak saya aja ketika baru ininya belum ada operasi, setelah di CT scan dan lainnya itu sudah tulang rahang sudah nggak ada Pak. Kemana maksudnya? Ya habis sama penyakit itu Pak. Allahu Akbar. Jadi rumahnya untuk orang di kanan merenya. Allahu Akbar. Di gorogotan. Allah. Itu jadi kalau misalkan ini nggak tahu apakah memang diangkat ada semua perubahan di bagian-bagian itu, nggak tahu siapa ya. Wow. Tapi kalau lihat begini, itu mungkin nggak bakal, mohon maaf, di Pandeglang nggak bakal total operasi. Lebih baik langsung ke sana Pak, karena bener rumah sakit Malingping segera kali itu baik gitu kasarnya, langsung kali itu. Karena memang naon penyakit geus kuduna memang dipak di ahlina di Darmais anu kanker. Mohon maaf, dibawa deh ke rumah sakit kabupaten itu, maksudnya ya belum ada bagian ke situ. Gitu, hanya bedah-bedah biasa gitu tuh. Aduh, setelah lulus saya merinding. Geus nate ya, geus na pasti aya luka eta nu bahaja ge.
Rawat dulu. Dirawat. Itu hasil tadi kalau misalkan cuma diambil sampel untuk diteliti, berapa lama? Itu nunggu hasil operasinya itu semingguan, Pak. Seminggu. Biaya dadak. Dan setelah minggu hasil ininya datang, kita ke dokter yang awal lagi, Pak. Dioperasi baru? Enggak. Bukan dioperasi, setelah operasi nih, diambil sampel. Ya, hasilnya nunggu seminggu. Setelah keluar dari bagian apa saya lupa tuh. Dibawa lagi ke dokter. Ya, setelah jadi dokter, nah baru dokter bisa menyimpulkan. Ya paling pasti itu dirujuk lagi, Pak, ke Darmais. Atau dek naonnya? Memperlambat makanya kita dulu langsung baik ke Darmais ya. Karena saya bingung ada untuk dioperasi heula sana. Ya cuman pengen tahu aja hasilnya. Gitu buat apa gitu? Bergerak ke Darmais langsung. Atau ya biar Darmais aja yang tahu gitu, yang melakukan itu. Dan pasti di Darmais juga akan dari awal. Kan? Iya. Hah? Iya, Pak. Allah. Dari awal dia masuk dulu tuh pendaftaran. Dan itu Pak, ribuan orang, Pak. Keluar masuk, namanya Rumah Sakit Nasional, Pak. Dari seluruh Indonesia ke situ semua lumplok, Pak. Ya kita harus ekstra. Di sana juga harus mendampingi yang ngerti. Ada yang ngerti, ada yang harus bisa, memang orangnya tuh harus bisa cekatan lah. Dan harus sigap untuk orang teh. Tapi ini disclaimer ya, kita tidak menyalahkan gitu. Itu kan prosedural, mangga silahkan. Tapi ini kan berdasarkan pengalaman dan saran dari Kang Hariri gitu. Ya sebaiknya juga langsung ke sana karena dari RSUD Malingping juga ya memang harus, Pak. Bagi saya setuju, Pak. Saya anehnya kenapa harus ditindak lagi di daerah? Emang di Rumah Sakit Malingping bukan rumah sakit kasarnya, dan maksudnya skalanya masih daerah. Ya di Rumah Sakit Malingping ya beliau suruh langsung ke sana. Iya, memang sudah dipastikan seperti itu. Ya mungkin Pak tadi uang operasionalnya juga kan nggak ada, si ibu pemerintah juga nggak bisa menjamin kan. Kan di sana tadi Bapak minimal 50 juta. Ya. Iya. Ya itu saja pemirsa ya tadi untuk biaya operasional itu untuk pasca operasi kalau dilakukan di sini, kemudian untuk biaya kalau misalkan ke Darmais ya total 60-70 jutaan tadi ya di sini. Setelah itu kan perawatan lagi. Harapannya kami tidak mengecilkan, kami tidak menyalahkan, tapi berdasarkan pengalaman Kang Hariri saya juga baru tahu alangkah lebih baiknya menurut pengalaman Kang Hariri langsung dibawa di Darmais sehingga penanganannya lebih cepat gitu tuh. Jadi tidak ada penanganan dua kali. Ya mudah-mudahan yang ketiganya adalah ya ini bagian dari pembelajaran untuk kita bersama untuk menjaga kesehatan, untuk selalu bersyukur begitu di saat sedang sehat gitu. Ya mudah-mudahan kakaknya juga kan bagian dari penghapusan dosa dan ditempatkan di surga ya. Terima kasih Kang Hariri atas pengalamannya. Kemudian juga kepada para donatur hatur nuhun, kepada para media yang sudah ikut menyebarkan informasinya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan lipat yang berganda, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat begitu. Kemudian juga kepada Ibu Wartasih, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kemudian ada jalan untuk sembuh kepada Ibu Yuli juga ya. Inilah yang bisa kita perjuangkan sama-sama. Mudah-mudahan ke depan banyak orang yang lebih peduli lagi terhadap masyarakat, terutama di dalam kesehatan, karena ini menyangkut nyawa, bukan hanya sekedar pembangunan. Saya Muhammad Agus Salim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Hariri. Siap, penuhun.